Niat diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas. Dan kemarin kita katakan, sebesar apapun sebuah amalan, sebelum orang yang melakukannya tersebut bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka di sisi Allah amalan tersebut tidak dinilai. Insya Allah miliaran rupiah, miliaran, yakni triliunan yang dia sodakohkan di jalan Allah, namun dia bukanlah orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka hal ini tidak berarti apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita jelaskan. Maka syarat diterimanya sebuah amalan yang pertama adalah ikhlas, kau lakukan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, cukupkah ikhlas? Azan Isya nanti nih kita wudu, sholat, khusyuk lillahi ta'ala, khusyuk lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian kita sholat Isya 5 rakaat. Boleh gak? Boleh gak? Rakaat kelima kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagus? Bagus. Kita ruku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Bagus. Kita sujud di rakaat kelima hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Oke. Boleh sholat Isya 5 rakaat? Kenapa? Kalaupun kenapa nggak boleh? Karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah kalimat syahadat yang kedua. Ketika seorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terdapat juga syarat kedua diterimanya sebuah amalan, di mana kau harus berittiba, mencontoh, bertauladan hanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada ayahmu, kakekmu, kaummu, kiai di kampungmu, Habib dan Habibers yang lain. As we said, ya. Yaitu apa? Ini syarat diterimanya sebuah amalan yang kedua, yaitu al-ittiba, ikuti Rasul, teknis yang diajarkan Rasul. Jangan kau buat-buat yang baru, jangan juga kau kurangi dari apa yang diajarkan Rasul. Dan ini adalah bentuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki. Mana cinta yang hakiki? Apakah dengan mengikuti sang kekasih? Aku tidak mau yang lain, hanya mau yang dilakukan oleh sang kekasih. Oke? Atau cinta yang hakiki adalah aku cinta sang kekasih, tapi yang aku lakukan bukanlah yang diajarkan sang kekasih, dan aku tahu bahwa ini tidak diajarkan sang kekasih. Mana cinta yang hakiki? Yang pertama atau kedua? Maka sebuah kaum yang mengaku cinta Rasul, sementara yang mereka lakukan jauh dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dari dalam sunnahnya, maka cinta mereka, gombal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, hanya dengan mengikutiku barulah Allah akan balas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia tidak benar-benar mencintai Allah. Itu. Ulama berkata ayat ini ayat mihnah, ayat ujian, ayat standar barometer. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar beritibanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Ya?